Selamat pagi Indonesia, menjua-jua Tanah Karo. Bertemu lagi dengan channel Bulang Batu dari New York City. Pada video kali ini kita akan melihat-lihat sisi lain dari kota New York City. Seperti Anda ketahui, kota New York City adalah kota yang padat penduduknya dan sering dijuluki juga kota never sleep. Dan kali ini kita mau melihat bagaimana penduduk New York City tinggal. Kita akan melihat pemukiman yang ada di pelosok-pelosok kota New York City. Seperti sekarang ini kita berada di daerah namanya Rosedale. Daerah ini sudah berbatasan dengan Nassau County, Long Island. Jadi dari daerah ini ke New York City mungkin jarak tempuhnya sekitar 1 jam, 1 jam setengah kalau naik public transportation. Tapi mungkin bagi daerah orang-orang yang tinggal di daerah ini tidak masalah karena sistem transportasi di New York City adalah public transportation system di New York City mungkin terbagus di dunia ya. Walaupun traffic system di New York City memang sangat jelek sekali karena sering kita dapati kemacetan di mana-mana. Dan juga bagi penduduk sini mungkin tidak masalah karena mereka juga mungkin bekerja di sekitar sini karena di daerah ini dekat dengan JFK Airport. Dan di sekitar sini juga ada rumah sakit besar di situ dekat sini. Mungkin penduduk-penduduk sini juga bekerja hanya di sekitar daerah-daerah sini saja. Dan kalau kita lihat tipe-tipe rumah, ini rumah-rumah yang single family house. Jadi di dalam setiap rumah ini ditinggalin oleh cuma satu keluarga saja. Dan seterusnya kita juga mau melihat dari sisi lain. Kita agak maju sedikit ke tengah, kita agak maju sedikit agak lebih dekat ke kota, dan kita akan pergi ke daerah Brooklyn. Di daerah Brooklyn ya, hampir perbatasan dengan Queens. Ini namanya Ridgewood. Ini juga daerah padat sekali. Kalau Anda melihat bentuk-bentuk rumah di sini, rumah-rumah ini gempet-gempet, dan setiap rumah ini ada 3 family house, ada 2 family house, dan memang ini daerah-daerah sangat padat sekali. Dan jarak tempuh ke New York City dari sini sekitar, kalau kita mau ngendarain kendaraan pribadi mungkin sekitar 15-20 menit. Jadi begini bentuk-bentuk pemukiman yang ada di New York City. Jadi bagaimana orang-orang New York City yang begitu padat tinggalnya, ya begini dia. Ini juga termasuk daerah-daerah berpenduduk yang kelas-kelas middle class juga di sini. Ini middle class dan kalau di New York ini orang-orang kadang-kadang mengatakan daerah-daerah bagus ialah daerah-daerah tergantung dari sekolahnya gitu. Kalau ada sekolah bagus, jarang crime, ya orang harga berapapun mereka kadang-kadang mau tinggal di daerah ini. Dan selanjutnya mungkin kita mau melihat daerah-daerah seperti kalau di Indonesia mungkin dibilang ruko ya. Jadi ada residen di atas dan bisnis komersial di bawah. Ini juga masih daerah-daerah nggak jauh dari Ridgewood, dan ini jalan utamanya, ada toko, ada perumahan, dan di sekitar ini juga ada juga daerah-daerah industrial 1-2 blok di sini. Jadi sekilas sebeginilah, walaupun masih ada sisi-sisi lain. Nanti kita akan melihat lagi setelah kita melihat rumah begini. Maksud saya rumah bukan apartemen, dan nanti kita bandingkan juga dengan apartemen yang ada di luar dari Manhattan atau di Manhattan sendiri. Oke, ini kita berada sekarang di satu daerah di daerah Queens. Ini bisa dibilang daerah-daerah elite, daerah-daerah yang high class, orang-orang high class income di sini ya. Kalau daerah ini termasuk kompleks, private complex. Saya bilang private complex ini karena di sini komplek ini
yang empunya jalan-jalan di sini. Maksud saya, once you buy house here, you own the street. Jadi begitu di sini. Saya juga tahu bahwa di komplek ini instansi-instansi pemerintah kita dari Indonesia ada mempunyai beberapa rumah di daerah ini. Rumah ini memang daerah rumah bagus ya, rumah, dan daerah ini juga termasuk daerah-daerah mahal. Ini udah termasuk salah satu pemukiman mahal di New York City. Pada umumnya, seperti tadi saya bilang, kalau public transportation di New York City memang the best in the world, I think. Dan ini juga sudah tidak terlalu jauh dari Manhattan, dan public transportation juga sangat baik di daerah-daerah sini, karena di sebelah sana ada boulevard yang menghubungkan kita ke New York City. Oke, Anda bisa perhatikan bentuk rumah dan yang ini dengan yang kita lihat tadi sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Jadi begitu sekilas pemukiman yang ada di New York City. Sangat berbeda, bukan? Bentuk rumah, posisi rumah dengan rumah-rumah yang kita lihat sebelumnya. Dan untuk pemukiman ini saya akan bagi beberapa video nanti, dan untuk video berikutnya kita mau melihat apartemen yang ada di New York City, dan juga dikompetkan dengan really low class income. Juga ada yang namanya city housing. Jadi itu nanti ada kita bikin satu video setelah kita tayangkan video ini. Ini komplek memang sangat besar. Ini komplek sangat luas. Kita mau melihat sejauh mana kita bisa selusuri. Inilah sekilas pemandangan sisi lain dari kota New York City. Bagi saudara-saudara yang ada request atau mau apa yang kita mau tayangkan dari New York City, mungkin dulu saudara pernah tinggal di New York, agak ada kerinduan untuk melihat-lihat daerah-daerah di mana saudara dulu tinggal, just komen di bawah ini dan kita pasti akan tayangkan dan kita pasti akan kabulkan. Dan juga masalah kualitas video atau
teknisnya memang saya masih perlu komen-komen dari saudara untuk memperbaiki, untuk melengkapi video-video selanjutnya biar lebih baik dan lebih baik di dalam penayangannya. Jadi saudara-saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk menyempatkan diri untuk melihat video-video ini. Dan bagi saudara yang belum subscribe, tolong di subscribe dan like video ini, dan kalau bisa di share bagi saudara-saudara yang mau gitu. Ini sekilas bentuk-bentuk apartemen yang tidak terlalu tinggi. Ini apartemen yang sekitar 5 atau 6 floor ini. Ini salah satu contoh apartemen di pemukiman, karena ini bukan di city gitu loh. Dan untuk yang apartemen yang lengkapnya nanti akan kita tayangkan. Saya akan mau bikin videonya apartemen bagaimana tinggal orang-orang kaya, orang-orang yang saya bilang kaya, memang orang-orang kaya yang akan tinggal di seperti Park Avenue. Dan sebagai imbalannya juga saya akan mau shoot untuk comparison-nya bagi rumah-rumah penduduk yang berincome rendah seperti city housing. Oke. Jadi saudara-saudara, terima kasih untuk menonton, dan terima kasih untuk perhatian saudara, dan saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini berkenaan dan video ini bisa menambah sedikit rasa rindu atau rasa pingin tahu bagaimana orang-orang New York tinggal di apartemen-apartemen atau pemukiman-pemukiman. Dan ini sekilas sedikit di sini cuplikan sebelum saya tayangkan komplit Park Avenue. Ini dia Park Avenue yang berada di Manhattan, New York City. Jadi saudara-saudara, terima kasih untuk perhatiannya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu, bye-bye.